Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah ciri-ciri orang percaya yang bisa murtad atau meninggalkan Kristus. Itu judul khotbah pada hari ini. Saudara, kita akan akan melandasi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita buka di Ibrani 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Di Alkitab ada judulnya sendiri ya. Kalau Anda buka di Alkitab itu ada judulnya, yaitu peringatan supaya jangan murtad. Tapi tadi saya beri judul ciri-ciri, kita akan lihat ciri-ciri orang seperti apakah yang bisa murtad. Ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat-ayat yang baru saja kita baca, saudara, di kitab Ibrani ini judulnya peringatan supaya jangan murtad di Alkitab. Saudara, ini berbicara tentang orang Kristen anak-anak. Saudara, orang Kristen anak-anak itu bukan dilihat dari sudut pandang berapa lama orang itu mengikut Tuhan. Berapa lama orang itu menjadi orang percaya atau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi kalau kita belajar, kita akan lihat, saudara, sekali lagi kita akan lihat ayat-ayat ini, karena ada banyak ayat akan saya tampilkan kepada kita. Coba kita langsung buka aja ayat 11 kembali, kita akan lihat. Dikatakan di sini, tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Jadi saudara, ini sangat sukar untuk dijelaskan. Artinya bahwa kita ini sudah mengikut Tuhan sekian lama, ya. Ini berbicara tentang orang sudah mengikut Tuhan sekian lama. Makanya sulit untuk dijelaskan udah sekian lama mengikuti Tuhan, ya. Tetapi dikatakan di sini, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Saudara, penting sekali pada waktu firman Tuhan disampaikan, telinga kita ini menjadi telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang datang ke gereja hanya merupakan satu rutinitas atau agamawi. Itu merupakan satu ritual yang terus-menerus dilakukan. Ya, karena mungkin agamanya Kristen, jadi mau nggak mau ke gereja. Atau ada banyak orang ke gereja karena udah lahir baru, karena merasa ada something, kayaknya nggak enak kalau nggak ke gereja. Kayaknya ada tuduhan dosa. Kayaknya ada tuduhan, ya, tuduhan-tuduhan yang ada. Jadi daripada tidak ke gereja, lebih baik ke gereja. Dan banyak juga orang yang sudah menerima Tuhan Yesus ke gereja itu diajak-ajak. Karena tidak punya keinginan yang kuat untuk datang ke gereja. Nah, orang-orang yang sudah lahir baru, saudara, seperti ini, itu disebut orang-orang Kristen anak kecil, saudara. Ya, yang kita barusan baca ayat 11 sampai ayat 14. Jadi kalau ke gereja aja demikian, saudara, demikian juga dia membaca firman Tuhan. Ya, orang seperti ini tidak punya keinginan yang kuat, tidak punya kerinduan yang kuat untuk mencari Tuhan. Ya, jadi sehingga dia lamban untuk mendengar. Kita lihat ayat 12.
Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya, jadi sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, orang seperti ini harusnya udah jadi pengajar, saudara. Saudara, nanti kita akan lihat ayat penutup dari khotbah ini adalah di kitab Matius. Di sana sebelum Tuhan naik ke surga, dia memerintahkan untuk pergi jadikan segala bangsa muridku. Kalau jadi murid, kita pergi menginjil jadi menjadikan orang murid, berarti kita nilainya udah sama seperti seorang pengajar. Seorang guru yang akan mengajar murid-murid, betul? Makanya dibilang, jadikan segala bangsa muridku dan ajarlah mereka. Amin. Saudara yang kekasih, Kristen anak-anak ini adalah dari sudut waktu tadi kita lihat, seharusnya dia sudah menjadi pengajar. Tapi kamu masih dikatakan perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Saudara, kekristenan demikian adalah kekristenan yang tidak berpengetahuan. Banyak orang percaya, kalau saya bilang orang Kristen, orang yang sudah lahir baru dalam konteks ini, sudah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan namanya sudah ada di buku kehidupan. Karena keselamatan itu hasil karena percaya, bukan perbuatan manusia. Tapi kita akan lihat, saudara, kenapa orang-orang ini bisa seperti ini. Nah, saudara yang kekasih, Kristen anak-anak ini, saudara, kita lihat kenapa bisa menjadi Kristen anak-anak. Ya. Karena orang-orang ini tidak serius di dalam mengikut Tuhan. Tidak sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Pikirannya tidak ada di badan kalau kata orang. Ikut Tuhan hanya lahiriah. Kelihatannya mereka beribadah. Firman Tuhan bilang, kelihatannya mereka itu beribadah. Tetapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Jadi tidak ada kuasa lagi. Dan Kristen anak-anak ini, saudara, masih ya berputar-putar di asas-asas yang dasar. Aduh, jatuh lagi dalam dosa, bikin dosa lagi. Kehidupannya berbuat dosa itu gampang sekali. Berbohong itu mudah banget. Berbohong itu, saudara, adalah dosa yang sehari-hari yang dosa dasar lah istilahnya. Ya, ada bidang Hawa tuh dosa dasar ya. Itu saudara ya dibilang jangan dilakukan. Nah, ini orang berbohong itu dibilang jangan berdusta, dia berdusta, saudara. Ya, itu dasar. Jadi masih terputar-putar di situ. Tidak ada sensor di dalam. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini modalnya susu, saudara. Saudara tahu susu. Ini bukan Kristen anak-anak lagi, baby. Ya. Susu, saudara. Jadi maunya yang lembek-lembek. Kalau ditegur, mudah tersinggung, marah. Ya. Ditegur kebenaran, dikasih tahu kebenaran firman Tuhan, tidak terima. Ya. Jadi berpikir, pikirannya sendiri, bukan asas-asas kebenaran firman Allah. Jadi mau-maunya sendiri, apa yang dia suka. Anak kecil kan Anda tahu. Anak kecil itu selalu apa maunya, egois, selfish. Ya, ini punya saya. Kalau minta diturutin, nggak diturutin, nangis, ngambek, marah. Ya, jadi mengikut Tuhan hanya ada maunya. Ikut Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Egois, saudara. Susu. Ya. Dan kita lihat ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah, saudara, orang-orang seperti ini, orang-orang yang disebut apa? Anak kecil, saudara. Ya, tidak memahami kebenaran.
Walaupun waktu kita terima Tuhan, kita sudah dibenarkan, tetapi dia tidak memahami kebenaran. Orang ini tidak ada keinginan untuk belajar firman Tuhan. Nggak ada keinginan. Ya, keinginannya cuma sedikit, saudara. Kalau ada pun hanya sedikit, tidak begitu kuat. Keinginan untuk mencari Tuhan itu tidak kuat, sedikit, saudara. Mau berdoa, tiba-tiba ada gangguan, gak jadi doa. Ya, baca firman Tuhan, boro-boro, ngerti gak ngerti, hajar. Yang penting udah baca. Ini agamawisme yang dilakukan. Ritual, rutinitas. Tidak sungguh-sungguh terarah kepada kebenaran. Tuhan bilang kita kalau mencari Tuhan, itu lebih daripada mencari emas dan permata. Kalau uang, kalau materi, kalau hal-hal daging duniawi, oh nomor satu. Rela mengorbankan segalanya demi Tuhan. Segalanya di sini menyangkut semuanya, saudara. Memprioritaskan Tuhan. Kristen anak-anaknya orangnya pelit. Susah berbagi. Anak-anak seperti itu. Saudara, kalau saudara menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada kita, ini berasal dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan, apapun itu. Kalau dibilang jangan mencuri, kita mencuri, berarti kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Betul? Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi orang-orang Kristen anak-anak ini, orang-orang itu tidak suka memberi. Tidak suka memberi kepada Tuhan. Condong, pelit, egois. Mementingkan diri sendiri. Tidak murah hati. Kristen anak-anak ini, saudara yang kekasih, dia tidak tahan di dalam kumpulan orang percaya. Apalagi membicarakan kebenaran firman. Mungkin dia ada di situ, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Tidak fokus. Saudara, saya nggak memperhitungkan lahiriah kayak gini. Engkau bisa hadir setiap minggu di gereja. Engkau bisa datang sel group. Engkau bisa jadi pemimpin. Tetapi yang dilihat itu apa yang ada di dalam. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini. Saudara, makanan keras itu untuk orang dewasa. Orang yang dewasa senangnya makanan keras. Nggak ada yang suka minum susu terus. Ya, oh nggak mau makan yang ini, makannya susu ya. Kecuali orang kalau udah tambah tua, saudara, secara usia, makan yang lembek-lembek. Makanya dibilang, oh orang udah tua, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, itu kembali seperti bayi. Betul? Seperti itu. Tapi saya nggak membicarakan ini. Saya membicarakan orang yang mature, orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, orang yang dewasa di dalam Tuhan itu makanannya makanan keras. Senang mencari kebenaran. Senang pergi lebih deeper dan lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Nggak cuma puas. Ya, dengar firman Tuhan. Jangan takut ya, nanti Tuhan akan memberkati. Jangan khawatir, nanti Tuhan akan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan itu. Senangnya dininabobokan. Senangnya hanyalah firman-firman Tuhan yang untuk menyenangkan dirinya dia, yang untuk memprotek, melindungi dia. Saudara, untuk melakukan sesuatu buat dia, tapi tidak pernah mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Cuma datang untuk dia. Aduh, kalau ada sakit, datang doa. Kalau sudah sembuh, gak doa. Minta pekerjaan, kira diberikan pekerjaan, udah. Selesai sama Tuhan. Kalau ada masalah, baru datang kepada Tuhan. Tidak punya keinginan, tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Ini anak kecil. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi, saudara. Nah, saudara yang kekasih, sebelum saya akan pergi lebih jauh lagi,
Kita akan lihat di sini tentang murtad itu sendiri, saudara yang kekasih. Ya, jadi anak-anak kecil ini, Kristen anak-anak, kesempatannya ini sangat besar untuk bisa murtad. Karena Kristen anak-anak sesungguhnya tidak tinggal di dalam kebenaran. Jadi ciri-ciri yang orang akan murtad itu, saudara yang kekasih, adalah ciri-ciri orangnya adalah orang yang hidup tidak di dalam kebenaran atau di luar kebenaran, atau disebut Kristen anak-anak. Ciri seperti ini, saudara, yang akan murtad, yang punya kesempatan untuk murtad kalau tidak bertobat. Nanti saya akan buktikan ayat-ayat firman Tuhannya. Sekarang kita akan bahas dulu arti daripada murtad. Murtad itu atau apostasi, saudara yang kekasih, ini merujuk kepada tindakan seseorang yang secara sadar dan sukarela atau keinginannya meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus dan keyakinannya kepada Kristus. Ya. Jadi kalau kita lihat di ensiklopedia, saudara yang kekasih, ini melibatkan tentang penolakan, ya, penolakan terhadap ajaran Kristus. Dan seringkali orang menyebut berpindah agama lain atau mempunyai ideologi yang berbeda. Khususnya di Indonesia karena harus punya agama, jadi pindah agama lain. Mungkin kalau di Amerika tidak harus orang beragama, tidak punya agama pun fine, saudara, atau di negara-negara barat lainnya. Jadi orang ini bisa menjadi orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Yang tadinya percaya, tidak percaya, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, murtad ini bukan tentang masalah keraguan, ya, atau tentang masalah perbedaan pendapat, atau tentang masalah hanya sekedar penolakan, ya, penolakan yang tidak disengaja. Tetapi penyebab kemurtadan ini, saudara, akibat dari penolakan, saudara, ya, atau meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus, keyakinannya kepada Kristus. Ya, saya pikir kita paham sekali tentang murtad ini. Dan murtad ini penyebabnya ada bermacam-macam, saudara, ya. Dan sudah pasti kalau orang Kristen itu atau orang yang telah menerima Tuhan Yesus dikarenakan karena kehidupan kerohanian, yaitu kehidupan Kristen anak-anak inilah yang membuat orang ini dengan mudah gampang untuk murtad. Dan saudara yang kekasih, kalau udah sampai ke titik murtad, berarti dia sudah menolak, sudah tidak percaya lagi, sudah meninggalkan Kristus. Dan orang yang seperti ini tentunya, saudara, kita akan lihat akan jadi seperti apakah orang-orang ini. Apakah Tuhan tetap menerimanya? Kita buka ayat berikutnya. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus. Garis bawahi. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya. Jadi saudara yang kekasih, kalau orang menang, dikatakan bahwa Tuhan tidak akan menghapus namanya dari buku kehidupan. Nah, kalau kita melihat di ayat ini, di kitab Wahyu 3, ini menceritakan, ya, tentang keberadaan jemaat di Sardis, saudara yang kekasih.
Nah, kalau kita lihat jemaat di Sardis, kita lihat dari ayat 2 dan berikutnya, saudara. Saya sampaikan kepada Anda, walaupun nanti Anda baca sendiri di Alkitab. Dikatakan begini, saudara, ya, di Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi ini Kristen anak-anak. Bekerja, melayani, yang tadi saya katakan, contohnya jadi leader, jadi apa aja, pemimpin pujian dan segala macam. Tapi tidak sempurna melakukannya kepada Tuhan. Tidak dari hatinya. Tapi hanya agamawi, yang tadi saya sudah katakan. Jadi di sini, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ayat 3, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Jadi Tuhan ingatkan kita pada hari ini, kalau Anda masih Kristen anak-anak, dikatakan turutilah itu dan bertobatlah. Bertobat. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ini berbicara tentang akhir daripada hidupmu. Ya, tiba-tiba datang, saudara. Tetapi ayat 4, di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5 berkata, barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya. Jadi saudara, orang-orang ini di jemaat di Sardis udah mengikut Tuhan. Mereka kelihatannya hidup, tapi mereka sebenarnya hampir mati kalau Anda baca di firman Tuhan ini. Ya. Kelihatannya masih pelayanan, hidup, saudara, tapi hampir mati. Makanya, saudara yang kekasih, ya, ayat 5 tadi kita baca dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, jadi Tuhan tidak akan menghapus kalau engkau mengenakan baju putih, engkau ada di dalam kebenaran. Tetapi kalau engkau tidak ada di dalam kebenaran, saudara, tadi Kristen anak-anak adalah Kristen yang tidak hidup dalam kebenaran. Di sini berbicara orang yang murtad. Amin. Hati-hati. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam dosa. Hati-hati, murtad sedang mengintip engkau. Berikut ayat berikutnya. Nah, perhatikan Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara lihat di situ? Ya, jadi bukan hanya sedikit yang akan murtad. Yang akan murtad sedikit atau banyak tadi dikatakan di Matius? Banyak. Ya. Mereka akan saling membenci. Saudara, orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, saudara, sangat gampang untuk membenci. Sangat gampang untuk menuduh orang lain, menyerahkan, saling menyerahkan. Sangat gampang untuk tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan kepadanya. Sangat gampang, saudara. Ya, untuk tidak mencari Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan, sangat gampang. Sangat gampang. Saudara, di hari-hari terakhir ini kita akan diperhadapkan dengan keadaan dan situasi. Apakah kita akan pilih mengikut Tuhan sungguh-sungguh, akan menjadi orang-orang yang dewasa, atau kita akan tetap berdiri sebagai anak-anak? Ya. Seterusnya kita akan lihat di kitab Ibrani. Ibrani 3 12-14. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah, disuruh nasihati, seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini,
supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, jadi kita harus pegang iman itu sampai di garis akhir. Ayat 12 berkata, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Saudara, Kristen ada anak itu hatinya jahat. Karena dikatakan Kristen ada anak adalah orang Kristen yang tidak tinggal dalam kebenaran. Makanya kan judulnya aja tadi apa? Supaya jangan murtad, betul? Diperingatkan supaya jangan murtad di Alkitab. Benar, saudara? Bukan saya kasih judul, tapi di Alkitab tadi kita baca. Ya, yang tadi kita baca di Ibrani. Benar, saudara? Ya. Nah, itu Kristen anak-anak. Nah, saudara yang kekasih, hatinya jahat. Dan yang tidak percaya. Saudara, Kristen anak-anak ini dikit-dikit tidak percaya. Dikasih tahu begini, tidak percaya. Kurang percaya sama tidak percaya itu sami mawon. Ya. Lebih percaya kepada pikirannya sendiri, lebih percaya kepada keputusannya sendiri, lebih percaya kepada keinginannya sendiri, lebih percaya kepada logikanya, lebih percaya kepada manusia, bukan kepada Allah. Ayat 13 berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Saudara, kita disuruh menasihati setiap hari, dikatakan selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ada amin. Mengerikan, saudara. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Saudara, kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ada amin. Kita harus pegang iman kita kepada Kristus sampai di garis akhir. Orang yang dalam situasi keadaan sering tidak percaya kepada Tuhan, sering mengabaikan kepercayaan kepada Tuhan. Ada situasi, ada keadaan, selalu memakai pikirannya sendiri, jalan keluarnya, memakai analogi manusia, bukan berdasarkan firman Allah. Saudara, membuat dia menjadi percaya kepada dirinya sendiri, kepada pemikirannya sendiri, bukan kepada Kristus, bukan kepada kebenaran Kristus. Ini hati-hati, ini berbahaya. Ini ciri-ciri yang akan murtad. Akhirnya pada satu titik tertentu, orang ini akan mengundurkan diri. Karena udah biasa tidak percaya. Haleluya. Kita akan lihat di Ibrani. Ibrani 10 ayat 25 sampai 29. Perhatikan, saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tadi harus dinasihati setiap hari. Jadi kita harus ada di dalam kumpulan orang-orang percaya. Kita harus mengikuti, saudara, ya, pertemuan-pertemuan ibadah. Ini salah satunya untuk menolong kita. Firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, saudara, pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Ini diingatkan lagi, supaya diingatkan, dinasehati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini hari Tuhan sudah mendekat, saudara. Ayo kita beribadah. Jangan lagi diingat-ingatin, jangan lagi dipanggil-panggil, jangan seperti anak kecil. Ayat 26.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Nah ini saudara, ya. Kalau hukum Musa itu ditolak, hukum Taurat, hukum Musa, ya, itu langsung dihukum mati. Ayat 29, perhatikan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Haleluya. Saudara yang kekasih, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Kristen anak-anak tidak suka datang beribadah. Maunya skip. Ya, sorry saya nggak bisa. Saya ada ini, ada itu. Saudara hati-hati. Kristen anak-anak, prioritasnya aja udah salah, saudara. Kalau prioritasnya sudah salah, udah menjauhkan dia dari pertemuan ibadah. Banyak orang, apalagi di Amerika, saudara, ditawarkan macam-macam. Di Amerika ini hati-hati, saudara. Ya, hari Minggu orang diajak kerja. Hati-hati, saudara. Ya. Kita pakai logika kita, kan saya pergi kerja. Kan kalau enggak gimana dapat duit, gimana ini, gimana itu, saudara. Saudara hati-hati, itu tipuan. Tuhan aja beristirahat, saudara. Hari yang ke-7 dia beristirahat. Saudara, saya sangat percaya. Kalau makan minum pakai kita, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang Kristen dewasa, pasti Tuhan akan penuhi segala kebutuhannya. Saudara, kalau saya bicara ini, kalau saya jadi Anda diperhadapkan dengan hal-hal mau memilih seperti itu, saya akan pilih yang saya khotbahkan ini. Saya bukan khotbah, terus saya tidak akan memilih ini. Saya akan memilih apa yang saya khotbahkan. Ada amin. Ya. Ada seorang bertanya kepada saya kemarin, boleh nggak? Cuma hari ini aja, hari Minggu 1 kali aja. Boleh nggak? Karena dia butuh uang, saudara. Saya bilang, once kamu pergi, kamu akan pergi seterusnya. Jangan sampai buka celah. Percaya sama saya, aku bilang. Percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan memenuhi keperluanmu. Percaya, saya mau dibayar berapapun, saya tidak mau. Saudara, kasih Tuhan tempat di mana kita percaya. Amin. Saudara, engkau tidak akan bawa apa-apa waktu engkau mati. Kesempatan engkau hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk hidup buat Tuhan. Ini kesempatan, saudara, untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk beri yang terbaik kepada Tuhan. Kesempatan untuk belajar. Ada amin. Tapi banyak orang tidak mau. Lebih memilih apa yang dia pikirkan. Ya gak apa-apa, gak ada yang bisa paksa, saudara. Gak ada yang bisa paksa. Nah, kita lihat ayat 26, 27-nya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, saudara. Ya. Jadi tidak ada korban. Gak ada lagi korban. Kalau kita dengan sengaja, Kristen anak-anak tidak tinggal di dalam kebenaran. Betul? Jadi dengan sengaja melakukan dosa, saudara, tidak ada korban di sana untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi ini dikategorikan sebagai orang durhaka.
akan mengalami kematian kekal. Api yang menghanguskan, ini berbicara neraka. Ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya, kita bicara kalau hukum Taurat, saudara. Orang itu akan dihukum mati kalau dia melanggar kebenaran. Tetapi dia melanggar hukum Taurat. Tetapi saudara, kalau kita menginjak-injak ayat 29, ini yang dikatakan saudara. Nih, perhatikan. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya. Jadi orang ini nilainya apa? Menghina roh kasih karunia. Karena orang ini telah meninggalkan Tuhan, saudara. Telah murtad. Betul? Orang yang murtad itu dia menghina roh kasih karunia. Saudara, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Amin. Kalau kita murtad, kita meninggalkannya. Nah sekarang saudara, kita harus jadi seperti apa? Kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya. Efesus 4 ayat 13 sama 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bahkan ayat ini mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin. Ya, itu artinya apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita harus mencapai satu pertumbuhan sampai kita mencapai kesempurnaan. Kristen anak-anak tidak bertumbuh. Ya, Kristen anak-anak tidak berpengetahuan dengan benar. Kristen anak-anak hanya fokus kepada dirinya sendiri, bukan orang yang dewasa. Kita harus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, saya mengundang kita untuk datang ke sel-sel grup supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa belajar. Ada amin. Banyak orang tidak mau datang, itu apaan? Udahlah, saya udah ngerti. Saudara, Anda lihat di sini, harus ada pertumbuhan. Gimana Anda mau bertumbuh tanpa pengetahuan yang benar? Ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, saudara, orang yang tidak berpengetahuan gampang disesatkan. Ini Kristen anak-anak diombang-ambingkan. Betul? Kalau sesat jadinya mana? Murtad kan? Amin. Saudara yang kekasih, hati-hati. Banyak pengajaran-pengajaran sesat yang akan menyesatkan kita kalau kita tidak berpengetahuan di dalam Tuhan, kalau kita tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Hati-hati saudara. Kita akan diperhadapkan dengan semua itu. Kita buka 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara, pemikiran kita harus bertobat. Jangan jadi kayak anak-anak. Tapi jadilah anak-anak di dalam berbuat dosa, saudara. Anak-anak itu, saudara, jujur. Betul? Ya, ada mama. Ada di dalam, pas tamunya pulang mamanya marahin. Ya,
tanya rahasia, tanya aja sama anak-anak, dia cerita semua, saudara. Saudara yang kekasih. Tapi Kristen anak-anak, mereka adalah orang-orang yang dewasa di dalam dosa. Tapi menjadi anak-anak di dalam kerohanian. Tapi dalam dosa, mereka adalah orang-orang yang dewasa. Tahu licik, tahu mempergunakan akal bulus, tahu menipu, tahu yang pura-pura. Ya, hati-hati saudara. Ayat yang terakhir, karena waktu, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kristen yang dewasa adalah Kristen yang sudah bisa mengajar. Kristen yang bisa memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini Kristen yang dewasa. Mempunyai hati kepada Tuhan. Mempunyai hati untuk mencari jiwa-jiwa. Saudara, ini Kristen yang dewasa. Makanya ada banyak orang Kristen bilang susah nginjil, nggak bisa menangin karena masih anak-anak. Kok saya udah ngomong orangnya nggak mau bertobat? Terkadang bukannya orangnya nggak mau bertobat, tapi kita tidak punya pengetahuan firman untuk bisa menjawab kebenaran. Betul? Orang dunia lebih pintar dari kita. Hati-hati. Kristen yang dewasa punya hati Tuhan. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Sudah siap untuk mengajar. Ya, saudara, kita harus siap untuk mengajar. Kalau yang anggota sel harus mempersiapkan dirinya untuk jadi pemimpin sel. Yang pemimpin sel, ya, harus ikut sungguh-sungguh dengan hatimu, haus dan lapar. Ya, jangan sampai, aduh, kebenaran firman cetek sekali. Ya, saudara, kesimpulannya, untuk orang yang dewasa, supaya kita bisa setia sampai akhir, saudara. Orang dewasa, ada beberapa poin yang saya catat di sini. Orang dewasa adalah orang yang mengasihi. Tuhan bilang, kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan seluruh perintahku. Orang dewasa adalah orang yang memberi kepada Tuhan. Ini semuanya konteksnya kepada Tuhan. Makanya saya bilang bukan orang yang pelit. Bukan orang yang memperhitungkan, orang yang murah hati. Memberi di sini adalah memberi apa aja, saudara. Beri waktu, beri hidup, beri uang, beri apa aja kepada Tuhan. Amin. Jangan bilang, aduh saya sudah memberi ini, kolektor di gereja, saya gak usah datang deh untuk jadi melayani Tuhan. Saudara, kita harus menjadi orang yang memberi, murah hati dalam segala hal. Amin. Orang yang dewasa adalah orang yang melayani Tuhan. Anak kecil gak melayani, orang dewasa yang melayani anak-anak. Betul? Haleluya. Orang dewasa adalah orang yang mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya karena dia kenal siapa Tuhan. Amin. Dan dia percayakan janji-janjinya. Anak kecil tidak percaya, kurang percaya, makanya pergi dengan apa yang dia inginkan. Orang dewasa yang berikutnya, orang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan kepada dia, dia tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab lahiriah, dari dalam hatinya dia. Amin. Kalau Anda jadi pemimpin sel, tanggung jawab dengan pemimpin sel. Cari jiwa-jiwa, itu udah dewasa namanya. Amin. Kalau Anda sebagai pemimpin sel, jadi contoh, belajar kebenaran firman Tuhan yang benar. Amin. Dan setiap kita yang masih menjadi anggota sel, ayo saudara, kita sama-sama masuk dalam pelayanan. Ayo saudara, ya, kita terus bertumbuh dan suatu hari kita akan jadi pemimpin, kita akan jadi guru, pengajar. Ada amin. Karena firman Tuhan berkata, pergi jadikan segala bangsa muridku, murid, dan ajarlah mereka. Itu harus jadi guru dan pengajar. Orang dewasa adalah orang yang disiplin.
Ya, disiplin saudara dari dalam. Ya, enggak tinggal dipanggil-panggil. Belum masuk. Ini, itu, enggak datang izin melulu ini itu. Tidak menghargai ikut kebaktian, tidak menghargai Tuhan. Tapi kalau masalah dunia, hargai. Orang dewasa adalah orang yang berpengetahuan firman Tuhan. Orang dewasa adalah orang yang hidup dalam kehendak dan tujuan Allah. Orang dewasa adalah orang yang menginjil. Orang dewasa adalah orang yang menjadi guru. Orang dewasa adalah orang yang tidak tersinggung. Orang dewasa adalah orang yang berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan. Orang dewasa adalah orang yang hidup berbeda, hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Saudara, ini yang dapat saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.